Meskipun sangat gembira dengan kemenangan Marc Marquez, Tardosi mengakui bahwa perhatian tim Ducati saat ini tertuju pada Bagnaia. Memang pantas merayakan kemenangan Marc dan Marc memang luar biasa. Tapi kali ini prioritas kami adalah Pecco. Apa yang terjadi akhir-akhir ini tidak baik dan kami perlu untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pecco, kata Tardosi. Kami tahu dia bisa cepat, seperti yang ditunjukkannya saat meraih pole position di Brno atau pada Jumat yang luar biasa di Spielberg. Pertanyaannya bukanlah apakah Pecco punya bakat, tapi apa yang perlu kami berikan kepadanya agar kembali konsisten dan bisa naik podium dan bisa menang lagi, lanjut Tardosi. Kali ini kita tidak membahas Marc dulu, karena Marc bisa cepat dengan settingan apapun. Di saat pembalap Ducati yang lain kesulitan, Marc bisa tetap juara dengan jarak yang signifikan. Dan untuk Pecco, reaksinya dapat kami mengerti. Dengan kepala dingin, dia mengakui bahwa semua orang di tim prihatin dengan situasinya. Dari Claudio Domenicali hingga tim paling bawah, kami ingin melihatnya kembali bisa menang dan setidaknya selalu berada di posisi 3 besar. Kami yakin Pecco tidak akan menyerah. Ada rasa saling percaya dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuatnya kembali kompetitif. Jelas dia membutuhkan dukungan dan kami akan mengembalikannya ke performa terbaiknya, kata Tardosi. Terlepas dari semuanya itu, banyak isu berkembang dan tuduhan bahwa Ducati lebih mengutamakan Marc Marquez dengan memberikan yang terbaik untuknya, memberikan motor dengan spesifikasi yang berbeda dengan pembalap Ducati lainnya. Ini merupakan tuduhan yang tidak masuk akal, karena Ducati adalah pabrikan Italia, motor Italia dengan memiliki 3 pembalap Italia di dalamnya, termasuk Pecco Bagnaia. Ducati juga menerapkan keterbukaan data bagi seluruh tim, bahkan tim satelit, sehingga settingan yang digunakan di motor Marc Marquez bisa dilihat dan ditiru pembalap Ducati lainnya. Bahkan, ada komentar dengan nada sinis dan bertanya, coba ditukar motor Marc dengan motor Pecco, apa Marc masih bisa menang? Tentu saja bisa, karena motor mereka spesifikasinya sama, dan data telemetri dapat dilihat oleh seluruh tim Ducati lainnya. Tinggal settingan yang disesuaikan dengan gaya balap masing-masing. Sebagai contoh, Pecco sempat meminta piringan cakram untuk rem depan yang lebih besar, dan itu langsung dikabulkan Ducati. Sayangnya itu tidak membawa pengaruh yang cukup untuk Bagnaia. Menjelang seri selanjutnya di sirkuit Barcelona Catalunya 5-7 September mendatang, tim Ducati akan berbenah untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan motor agar dapat mempertahankan tren positif tahun lalu, mengingat podium 3 besar juara saat itu diisi oleh pabrikan Ducati dengan Pecco Bagnaia sebagai juara pertama, disusul Jorge Martin tempat kedua, dan Marc Marquez di tempat ketiga. Bedanya saat itu Pecco dan Martin menggunakan Desmosedici GP24, sedang Marquez menggunakan Desmosedici GP23 yang speknya jauh di bawah GP24. Melihat kecepatan Aprilia dan KTM di beberapa seri terakhir, Ducati wajib waspada karena dengan jelas Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi sudah beberapa kali mengalahkan pembalap Ducati kecuali Marc Marquez. Yang artinya motor Aprilia dan KTM sudah tidak kalah dari motor Ducati. Mereka hanya kalah dari seorang Marc Marquez. Catatan khusus buat Acosta yang adalah pembalap Spanyol, seri berikutnya akan digelar di sirkuit Barcelona Catalunya, Spanyol. Dan ini akan menambah motivasi bagi Acosta untuk dapat menang di depan pendukungnya. Tapi jangan lupa, Marc, Alex, Martin, dan Fermin Aldeguer juga berasal dari Spanyol, sehingga memunculkan prediksi barisan depan akan dikuasai pembalap Spanyol, dengan tentu saja Marc Marquez yang lebih diunggulkan. Nah, sesuai pembahasan kita, Ducati akan prioritaskan Pecco agar bisa bersaing di depan, bahkan bisa menjadi pemenang. Akankah Pecco bangkit di sirkuit Barcelona Catalunya di seri berikutnya dan menjadi pemenang seperti tahun lalu? Kita tunggu saja hasilnya.